calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dengan supervisi akademik. Saya Kasiem dari SD Negeri Gunung Agung. Samping kanan saya Trinovianti dari SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia. samping kiri Saya Nunung Atiko dari SD Negeri Krian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Kasih. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Kasih gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oh iya, hari ini Bu Novi akan melaksanakan coaching ya. Iya Ibu. Nah sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bolehkah? Boleh Bu. Baik, jadi nanti saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan topik penilaian yang ada. Apakah jalannya coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching? Kemudian apakah coach itu sudah menyampaikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diberikan? Dan juga jangan lupa untuk prinsip daripada coaching ya, seperti yang kita ketahui, yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi, bolehkah saya menanyakan beberapa hal? Boleh Bu. Kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu Novi kembangkan dari proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi kompetensi yang ingin Ibu Novi kembangkan, yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya betul. Kira-kira Bu, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan ini yang mana? Untuk kompetensi yang lebih spesifik, saya menginginkan untuk sebagai pendengar yang aktif, kemudian saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Jadi yang ingin Ibu Novi kembangkan lebih spesifik adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, kira-kira indikator ketercapaian yang seperti apa yang ingin Ibu capai dalam coaching ini nanti? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya dan menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya baik, jadi indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan adalah nanti supaya coaching itu dapat menemukan solusi ya atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Iya. Oke Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan coaching. Semoga nanti berjalan dengan lancar, dan nanti setelah observasi kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nunu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Novi. Bu Nunu kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat Ibu ya? Oh iya, tadi menghubungi saya ada apa ya Bu? Iya, sebelumnya saya mohon maaf Bu kalau tadi mengganggu waktunya Ibu. Sebenarnya kalau Ibu ada waktu luang, saya ingin bercerita itu tentang masalah yang sedang saya hadapi di kelas Bu. Oh, Bu Nunu sedang ada masalah dengan anak-anak di kelas ya Bu? Iya, begitu. Ya. Boleh Ibu, tapi saya hanya ada waktu sekitar 15-20 menit ya Bu? Iya, tidak apa-apa. Nanti mudah-mudahan bisa maksimal dengan waktu yang ada Bu. Iya. Kemudian kira-kira hal apa yang akan Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Iya Bu, dengan kita berbincang nanti dengan waktu yang ada, saya berharap saya bisa menemukan solusi-solusi yang bisa saya gunakan untuk memperbaiki atau ya masalah yang saya hadapi tersebut gitu. Kalau boleh saya tahu nih Bu, Ibu ada masalah apa Bu di kelas Bu? Iya begini Bu, sebenarnya saya di kelas 4 gitu ya Bu, saya mengajar di kelas 4, kemudian siswa saya itu hanya 3, tapi ada satu anak itu yang hampir sering sekali
lupa membawa PR, kemudian lupa juga tidak bawa buku pelajaran sesuai jadwal hari itu, dan itu terjadi agak sering begitu Bu. Oh iya, berarti di sini intinya ada satu siswa ibu yang Iya. sering tidak mengerjakan PR dan sekali. sering tidak membawa buku ya Bu. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Nunu nih, idealnya siswa tersebut baiknya seperti apa Bu? Ya, sebenarnya saya tidak muluk-muluk juga Bu. Saya hanya berharap anak itu bisa setidaknya samalah dengan teman-temannya, PR juga mengerjakan, kemudian dibawa ke sekolah, walaupun nanti terlepas dari benar atau salah gitu ya Bu, tapi kan sudah mengerjakan dan dibawa PR-nya. Kemudian PR hari itu juga, maksudnya buku sesuai jadwal hari itu juga dibawa supaya tidak mengganggu proses pembelajaran hari itu begitu Bu. Oh iya, berarti Bu Nunu ini sebenarnya pengen anak tersebut itu lebih tertib dalam Betul, kegiatan iya. sehari-hari Iya, ya, betul PR-nya sekali. dikerjakan, bukunya juga Tidak, dibawa iya. supaya seperti teman-teman Iya, yang lain ya betul Bu ya. sekali. Oke. Jadi menurut Ibu tentang level atau skala permasalahan Ibu ini terdapat di level berapa Ibu? Ya bisa dibilang kalau rentangnya 1 sampai 10 gitu ya Bu, Iya. mungkin ada di 6 Bu. Oh baru 6 ya Bu? Iya. Terus kira-kira Bu Nunung ini nanti pengennya ada di level berapa Bu? Ya sebenarnya tidak, sekali lagi saya sampaikan tidak muluk-muluk gitu ya Bu, tidak inginkan yang sempurna 10 atau berapa. Misalnya di 8 saja juga sudah cukup gitu Bu. Oh gitu. Jadi Bu Nunung ini menginginkan siswa tersebut meningkat berada di level 8 ya Bu? Iya betul sekali. Oke, kira-kira Ibu rencana Ibu untuk mengatasi siswa tersebut bagaimana Ibu? Baik Bu Novi, begini, saya pikir kalau untuk rencana yang akan saya laksanakan itu yang pertama saya akan konsultasi dengan orang tuanya. Kalau memang waktunya memungkinkan saya akan home visit ke rumahnya. Kalau memang belum bisa sampai sana ya setidaknya saya telepon atau WA orang tuanya untuk mengkonsultasikan kenapa anaknya kok seperti ini, dan itu sering dan berulang-ulang tersebut. Kemudian yang kedua saya juga ingin bekerja sama dengan guru bidang atau guru mapel yang juga masuk di kelas saya supaya juga ikut mengingatkan anak tersebut di kelas gitu Bu, supaya nanti ya ketika kita berkonsultasi dengan orang tua, anak juga kita nasihati di sekolah supaya nanti bisa berjalan dengan baik seperti yang diharapkan gitu Bu. Oke baik. Nah dari kedua strategi yang sudah Bu Nunu rencanakan nih, kira-kira strategi yang mana dulu yang akan segera Bu Nunu kerjakan? Baik, kalau yang ingin segera saya laksanakan, saya ingin ya konsultasi dulu Bu, konsultasi dengan orang tua, karena kalau dengan anak memang saya sudah bertemu ya. Kalau dengan orang tua saya ingin kalau memang waktunya itu nanti saya memang belum kesampaian, boleh saya sampaikan, saya mau telepon dulu Bu, nanti bagaimana saya konsultasi dulu dengan orang tuanya dengan kondisi permasalahan ini. Oke, gitu. Baik, dengan strategi yang Ibu rencanakan ini, kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan? Secepatnya Bu, mungkin besok atau nanti setelah saya selesai atau keluar dari kelas, insya Allah saya langsung hubungi orang tuanya saja. Oke, baik. Kemudian dalam kegiatan ini Bu, kira-kira siapa yang akan Bu Nunu libatkan? Yang terlibat di sini ya berhubungan dengan tadi rencana saya itu ya nanti guru bidang yang masuk di kelas saya, dan guru bidang PJOK dan juga guru bidang PAI. Jadi mungkin dengan 2 guru itu dan juga nanti dengan orang tua anak tadi. Nah, rencana yang sudah sangat baik ya Bu. Kira-kira yang sudah Bu Nunu dapatkan dari percakapan kita hari ini apa ya Bu? Iya, terima kasih Bu. Saya hari ini dengan saya bercerita itu pertama saya merasa lega gitu ya Bu. Kemudian saya ada solusi. Saya setidaknya saya bisa konsultasi dengan Ibu bahwa yang saya pikirkan dan ingin saya lakukan tadi bisa saya lakukan gitu, bisa saya terapkan, dan nanti mudah-mudahan bisa bawa perubahan yang lebih baik untuk anak gitu. Berarti di sini Bu Nunu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya? Iya, tepat sekali. Oke, baiklah kalau begitu mungkin kita ngobrol-ngobrolnya dilanjut besok ya Bu. Baik ya. Oke, saya tunggu kabar baik dari rencana aksi Bu Nunu terhadap permasalahannya Bu Nunu. Ya. Baik Bu Novi, saya terima kasih sekali atas waktu yang Bu Novi luangkan untuk saya. Saya sudah bisa menceritakan masalah yang sedang saya hadapi. Oke, baik, sama-sama Bu Nunu. Mohon maaf, saya undur diri terlebih dahulu nih Bu Nunu. Iya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
bagaimana Ibu Novi? Apakah proses coaching tadi menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar dan baik. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Novi, boleh ya? Boleh Ibu. Nah, kira-kira apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan ketercapaian kompetensi? Oke, pada saat kegiatan coaching tadi Ibu, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching tadi sesuai dengan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya amati kegiatan coaching itu ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Jadi Ibu tadi sudah berhasil menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi masalah. Ibu juga sudah mengarahkan Koci untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu Koci untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri Koci yang akhirnya nanti akan dapat dilakukan pemecahan masalahnya dengan baik. Tadi saat saya mengamati Ibu juga, Ibu sudah fokus dalam melaksanakan coaching, sudah menuju kepada present, mendengarkan secara aktif dan juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan dari berdasarkan hasil coaching tadi? Oke, yang saya inginkan dari kegiatan coaching ini Bu, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan alur Tirta pada proses coaching. Sehingga ketika nanti saya akan melakukan coaching lagi, saya sudah memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Wah, luar biasa ini ya Ibu Novi. Jadi Ibu ingin memperdalam lebih lagi ya tentang alur Tirta ini agar proses coaching selanjutnya nanti akan berjalan dengan lebih baik lagi. Baik Bu, menurut saya sudah luar biasa proses coaching hari ini. Semoga kedepannya Ibu Novi lebih sukses lagi ya. Terima kasih sudah berkenan mengobrol dengan saya, sharing dengan saya ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Ya, kalau bisa gitu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kas, bagaimana Siang, kabarnya? Bu Nunu, alhamdulillah kabar baik Bu Nunu. Alhamdulillah, senang sekali mendengar ya Bu ya kalau semuanya sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Kas, ini kita siang-siang bertemu sesuai komitmen kita kemarin. Rencananya Bu Kas akan melaksanakan coaching ya, seperti itu? Betul Bu Nunu. Baik. Begini Bu Kas, nanti selama Bu Kas melaksanakan coaching, insya Allah saya akan sebagai supervisor di sini yang insya Allah nanti akan mengamati Bu Kas selama melaksanakan coaching. Nah, sebelum coaching dimulai, apakah boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Silakan Bu. Baik. Begini Bu, nanti selama Ibu melaksanakan coaching dan saya sebagai supervisornya, saya akan mengamati Ibu dan juga coachingnya nanti. Kemudian di sana yang akan saya amati adalah apakah yang coachingnya nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Ibu sebagai coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Dan juga nanti bagaimana coach itu bisa menanggapi atau merespon pertanyaan Ibu itu dengan baik begitu. Ya, namun sebelum dimulai juga perlu saya ingatkan Bu, nanti dalam coaching itu kita tetap harus bisa melaksanakan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama masih kita ingat ya, ada kemitraan, kemudian ada proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi begitu, Bu Kas? Iya. Iya. Nanti dalam coaching juga kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan di sini? Yang ingin saya kembangkan kompetensinya yaitu tentang present atau kehadiran penuh, Iya. kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Oh, baik seperti itu ya. Kira-kira dari kompetensi-kompetensi tadi, kompetensi yang paling spesifik yang akan dikembangkan atau ingin dikembangkan Ibu di situ apa kira-kira?
Kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan yaitu yang pertama tentang mendengarkan secara aktif, dan yang kedua nanti adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Gitu. Nah, berarti nanti kira-kira indikator ketercapaian dari coaching yang akan dilaksanakan itu apa Bu nanti Bu? indikator ketercapaian yang saya inginkan nanti supaya coaching nanti menemukan solusi dan juga merencanakan langkah-langkah berikutnya untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oh, baik, terima kasih Bu Kas. Nanti mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan juga nanti Amin. indikator ketercapaiannya juga bisa tercapai sebagaimana yang direncanakan. Ya, Gitu. Sebelumnya nanti saya mohon izin untuk membersamai coachingnya ya Bu ya. ya, Baik, silakan Bu. baik, terima kasih. Untuk saat ini mungkin sementara kita akhiri dulu ya Bu Kas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Novi. Waalaikumsalam, terima kasih. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Kasih apa kabar? Alhamdulillah. Oh iya, katanya hari ini Bu Novi ingin ada yang diceritakan. Apa ya yang mau disampaikan? Iya Bu, ini saya tuh ada sedikit masalah Bu terkait dengan manajemen waktu diri saya di sekolah Bu. Ya. Iya. Oh ya. Kira-kira kita mempunyai waktu 15 sampai 20 menit Bu Novi. Kira-kira apa ya tujuan pembicaraan? Ya pinginnya tuh setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Kasih nih, saya tuh dapat solusi. Solusinya itu tidak hanya dari saya, tapi juga dari Bu Kasih, biar saya jadi tahu, oh keputusan yang saya ambil ini adalah benar. Itu ya. Nah, kira-kira kalau Bu Novi mau cerita ini saya dengarkan bagaimana permasalahannya Bu. Gini Bu, saya itu kesulitan dalam manajemen waktu Bu. Di sekolah saya tuh akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan Bu. Ada kegiatan TK, ada kegiatan P5, ada kegiatan job fair, serta tugas utama saya yaitu ngajar anak-anak di kelas ya Bu. Sedangkan kalau guru mapel itu kan hanya 1 minggu sekali. Nah, sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut itu menuntut semua harus selesai tepat waktu Bu. Apalagi juga menjelang PAS ini Bu. Ini saya juga harus bikin soal untuk PAS Bu. Nah, saya kebingungan di situ Bu. Menurut Bu Kasih saya harus bagaimana Bu? Jadi intinya sekarang Bu Novi itu sulit untuk membagi waktu karena banyaknya kegiatan sekolah yang semuanya harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan ya Bu Novi. Iya. Kira Bu Novi, situasi yang ideal seperti apa yang ingin Bu Novi bisa tercapai? Saya itu pengennya Bu, saya pengen pekerjaan saya yang di luar mengajar itu tetap selesai pada waktunya, tapi sebisa mungkin tetap tidak mengganggu untuk jam dengan anak-anak Bu. Jadi ketika ada jam mengajar ya tetap saya bisa masuk. Terus kemudian ketika ada ketugasan yang lain, saya juga bisa menyelesaikan tepat waktu Bu. Jadi kira-kira situasi yang diharapkan oleh Bu Novi ini ketika nanti Bu Novi itu saatnya harus mengajar juga bisa mengajar. Ya. Kemudian saat tugas-tugas yang lain juga harus selesai, nanti Bu Novi juga bisa selesai gitu ya Bu Novi Iya ya. Bu, betul. Oke, kalau begitu coba kalau misalnya ini Bu dibuat skala antara 1 sampai dengan 10. Kira-kira situasi saat ini nih Bu Novi pada level berapa? Sepertinya baru level 6 Bu. 6 Iya. ya. Kira untuk mencapai situasi yang ideal itu nanti kira-kira level berapa yang ingin Level idealnya sepertinya saya ingin di angka 9 Bu. Tidak muluk-muluk 10 Bu. 9 saja menurut saya itu sudah bagus. Berarti kira-kira nanti yang ingin dicapai oleh Bu Novi adalah level yang 9 ya. Iya Bu. Mencapai level 9 itu kira-kira rencana aksi apa yang akan Ibu Novi lakukan? Kalau yang ada di angan-angan saya Bu, sepertinya yang pertama saya itu harus berbagi tugas dengan tim kerja saya. Kemudian yang kedua saya juga harus pintar membagi waktu jam ngajar ya Bu.
Kalau sampai kepepet gitu Bu, nanti saya harus bertukar jam dengan teman saya biar kewajiban saya di kelas juga tidak terganggu oleh pekerjaan lain. Yang ada di benak saya baru 2 itu Bu Kasih, atau Bu Kasih ada masukan untuk saya? Ya, jadi ada 2 hal ya kira-kira yang akan dilakukan Bu Novi ya. Iya. Yang pertama tadi akan berkolaborasi dengan teman untuk bisa menyelesaikan tugas ya. Kemudian yang kedua nanti akan menukar jam atau jadwal mengajar agar nanti tidak ada kekosongan kelas ya Bu. Iya Bu. Oke. Itu kira-kira ini Bu Novi, yang lebih akan didahulukan yang mana ini? Mungkin yang lebih didahulukan yang berkolaborasi dengan teman Bu, karena ini kan tugas bersama ya Bu, jadi kalau bisa tetap dilaksanakan bersama-sama. Jadi yang akan didahulukan untuk menyelesaikan tugas yang bersama ya Bu. Iya, Ya. iya. Nah, ini akan dilaksanakan kapan rencananya ini Bu? Segera mungkin Bu, mungkin mulai besok pagi saya harus sudah berkumpul dengan teman saya yang satu tim dengan saya untuk membahas ini. Alhamdulillah kalau begitu sekarang Bu Novi sudah menemukan solusinya ya. Kira ini Bu Novi, bagaimana perasaan Bu Novi setelah ngobrol dengan saya? Alhamdulillah cukup lega Bu, saya tuh jadi tahu oh solusi yang saya ambil ini sudah tepat Bu. Dengan ngobrol jadi tahu. Kira-kira apa yang Ibu Novi dapatkan dari pembicaraan? Yang saya dapatkan, saya mendapatkan solusi dari Bu Kasih. Jawaban saya tadi, bahwa jawaban itu benar, dan saya jadi merasa lebih lega. Permasalahan yang saya miliki ini ada solusinya. Jadi sekarang Ibu Novi sudah menemukan solusi untuk permasalahan itu. Kita cukup dulu pembicaraan kita kali ini, atau mungkin masih ada yang ingin disampaikan Bu Novi? Ya cukup Bu. Ya, dan kita sudahi dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Bu Kas? Apakah tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah, saya senang ya Bu ya. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu coaching itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu Bu, apakah boleh? Boleh Bu. Oh iya, terima kasih sebelumnya. Begini Bu, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching terkait indikator pencapaian Bu? Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur tirta ya Bu ya, yaitu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya menjadi solusi bagi coach itu untuk melakukan tindakan yang akan menyelesaikan masalahnya. Oh iya begitu ya. Jadi bisa dibilang Ibu sudah berhasil melaksanakan coaching menggunakan alur tirta begitu ya Bu ya. Nah, gini Bu, tadi saya juga sudah mengamati kegiatan coaching yang Ibu laksanakan. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan gitu Bu. Jadi tadi Ibu memang saya lihat sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah melakukan identifikasi. Ibu juga sudah mengarahkan coaching, menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan juga sudah membantu coaching untuk bisa menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching sendiri agar mencapai rencana nanti dapat dilakukan dengan baik gitu Bu. Kemudian selain itu tadi saya juga melihat saat Ibu coaching itu Ibu sudah sangat fokus gitu dalam kegiatannya. Jadi kompetensi sudah bisa mencapai kompetensi present dan kehadiran penuh, juga mendengarkan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching gitu Bu. Nah begini Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, saya ingin Bu untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta ini sehingga nantinya pada coaching-coaching berikutnya saya akan bisa lebih baik lagi. Mantap Bu Kas, luar biasa. Jadi Ibu ingin
lebih mempelajari lagi alur ceritanya begitu ya Bu ya, supaya selanjutnya bisa menjadi lebih baik. Baik Bu, menurut saya apa yang sudah dilakukan saat ini sangat baik sekali. Sudah apa yang sudah diberikan pada coaching, pada saat proses coaching, mudah-mudahan nanti semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing bersama saya Bu Kas ya. Sama-sama.